Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita hari ini, yaitu program Mata Lokal Memilih seri ketiga edisi 11 Maret 2023. Tentu Tribun Timur telah mempersiapkan dan juga mengundang narasumber yang hebat dan kompeten di bidang masing-masing dengan tema kita hari ini yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, pemberitahuan juga bagi Tribuners yang ada di mana saja dapat ikut bergabung berpartisipasi bersama kita melalui kolom komentar YouTube Tribun Timur. Mungkin ada sanggahan, pertanyaan, pernyataan yang ingin disampaikan, boleh langsung ke kanal YouTube Tribun Timur. Oke, dan tentu tema kita hari ini sangat luar biasa dan menarik, yaitu peluang dan tantangan pemilu di era digitalisasi. Nah, sebagai pengantar, pada sesi atau seri kemarin yaitu kita sudah membahas satu tema yang menarik juga, yaitu anak muda tak akan salah memilih. Tidak berhenti sampai di sana, kita akan berlanjut lagi ke seri ketiga hari ini, yaitu tantangan dan peluang di era digitalisasi untuk pemilu 2024 mendatang. Nah, sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui rekaman video singkat pada seminar program pendidikan reguler Angkatan 63 di Lemhanas Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2022 mengatakan, pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi pada tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang sudah matang. Sebagai informasi lengkapnya, penyelenggaraan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Kabupaten Kota akan diadakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sementara itu, pilkada untuk calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan digelar secara serentak pada November 2024. Olehnya, seorang penasihat senior administrasi pemilu dari The International Foundation for Electoral System atas nama Joanne MC Kalum menuturkan persiapan dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi kegiatan yang kompleks. Kompleksitas tersebut bahkan mengalami peningkatan karena berbagai faktor yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, seperti kemunculan pandemi COVID-19 dan juga transformasi digital dengan perkembangan pemanfaatan pesat di bidang teknologi informasi yang terjadi di dalamnya. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah edukasi dan literasi kepada masyarakat seputar pemilu. Sementara itu, Head of Electoral Processes dari The International Institute for Democracy and Electoral Assistance atas nama Teres Pierce Lanela mengatakan penyebaran disinformasi terkait pemilu juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024 lebih baik. Transformasi digital merupakan fenomena yang benar-benar terjadi dan tidak dapat dihindari oleh semua pihak dan juga semua bidang termasuk pemilu. Terlebih, banyak pihak yang memprediksi bahwa milenial dan generasi Z yang dikenal sebagai generasi digital akan mendominasi suara pada pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, mau tidak mau penyelenggara pun dituntut untuk beradaptasi dengan dunia digital. Pemilihan umum pemilu 2024 akan menjadi pertarungan digitalisasi. Mengapa? Sebab dunia digital kini sudah berkembang pesat. Dalam data Google, Temasek, dan Bain & Company dalam laporan Ekonomi C 2022, media online berkembang pesat pasca penemuan smartphone pada tahun 2008 lalu. Tak hanya itu, media sosial pun berkembang pesat. Berdasarkan laporan We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Melihat trennya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Walau demikian, pertumbuhannya mengalami fluktuasi sejak 2014 hingga 2022. Kenaikan jumlah pengguna media sosial tertinggi mencapai 34,2% pada tahun 2017. Jadi hanya saja, kenaikan tersebut melambat hingga sebesar 6,3% pada tahun lalu, kemudian angkanya baru meningkat lagi pada tahun ini. Adapun WhatsApp menjadi media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Persentasenya tercatat mencapai 88,7%. Setelahnya ada Instagram dan Facebook dengan persentase masing-masing sebesar 84,8% dan 81,3%.
Sementara proporsi pengguna TikTok dan Telegram berturut-turut sebesar 63,1% dan 62,8%. Untuk itu seri sebelumnya dan hari ini tentu memiliki korelasi karena adanya tadi Vio katakan peran generasi muda dan juga perkembangan digitalisasi. Untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja perkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu ada Bapak Ahmad Rianto SH selaku Ketua Esko Partai Buruh Provinsi Sulawesi Selatan. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Udah siap membagikan informasi Pak? Siap. Siap. Oke, untuk itu kita bacakan CV kurikulum vitae dari Bapak Ahmad Rianto. Tempat tanggal lahir ujung pandang dan umur sekarang 42. Jadi untuk tanggal lahirnya rahasia ya, Tribuners. Dan juga riwayat pendidikan Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Kemudian riwayat organisasi Pak Ahmad Rianto, yaitu Serikat Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, serta Komite Mahasiswa Yogyakarta, Serikat Mahasiswa Indonesia, dan keempat Urban Poor Consortium, yang kelima Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, yang keenam Jaringan Nasional, dan yang ketujuh Ketua Esko Partai Buruh Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pekerjaan Pak Ahmad Rianto yaitu di PT Olimpik Bogor, yang kedua BEJ Jakarta, yang ketiga advokat di YLBHM, dan yang keempat Law Office Ahmad Rianto and Partners. Wah, luar biasa ya Pak, sangat banyak Pak riwayat organisasi dan juga pekerjaannya Pak. Kita melangkah ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Bapak Juanto Yufri selaku Komisioner Bawaslu Goa. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Udah siap membagikan juga Pak? Kita udah banyak bercakap ya Pak tadi di belakang layar, ternyata banyak insight baru yang Vio bisa dapatkan Pak. Oke. Kalau kurikulum vitae dari Pak Juanto, nama lengkap Juanto SS. Jadi Bapak ini sarjana sastra ya Pak. Mohon izin Pak, tempat tanggal lahir Sambueja 9 Mei 1981. Oke Pak, riwayat pendidikan S1 UIN Alauddin Makassar, S2 Hukum Tata Negara UMI Makassar. Dalam hal ini masih proses penyelesaian ya Pak. Oke, pengalaman kerja yang pertama luar biasa banyaknya ya Pak. Vio akan semangat membacakannya Pak. Yang pertama, koordinator JPPR Takalar pada tahun 2008. Kemudian Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat Sulawesi Selatan pada tahun 2009 hingga 2015. Yang ketiga, koordinator program Sekolah Demokrasi di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini ada Jeneponto, Pangkep, Goa pada tahun 2009 hingga 2015. Kemudian berlanjut lagi Pak, penasehat Komite Komunitas Demokrasi Jeneponto pada tahun 2013. Berlanjut lagi di tahun selanjutnya, penasehat Komite Komunitas Demokrasi Pangkep pada 2014. Kemudian di 2015 sebagai penasehat Komite Komunitas Demokrasi Goa. Dan yang ketujuh, koordinator wilayah Media Forum Demokrasi Nusantara atau FDM pada Sulsel 2016 dan 2017. Dan yang kedelapan, anggota Bawaslu Kabupaten Goa pada tahun 2018 hingga 2023. Adapun karya tulis yang telah dihasilkan oleh Pak Juanto, yaitu pada tahun 2019 melahirkan buku ya Pak, menyusun buku, telah lahir juga Mengawal Demokrasi Ributa Goa, kerjasama Laboratorium Ilmu Politik, Program Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Kemudian berlanjut pada 2020 ada dua buku yang dikeluarkan, yaitu Potret Demokrasi Lokal di Goa, kemudian Demokrasi dan Tantangan COVID-19 Pemilihan di Goa. Jadi memang sudah sangat memperhatikan ya Pak proses pemilu ini Pak. Kemudian tidak berhenti sampai sana, Bapak juga aktif sebagai partner untuk berbagi bersama Tribun Timur pastinya Pak. Adapun penghargaan Pak Juanto dalam hal ini sebagai narasumber Pak yang akan Vio bacakan, piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Juanto sebagai narasumber pada kegiatan bincang online Pilkada Serentak lanjutan oleh KPU Kabupaten Goa pada tahun 2020. Piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Juanto oleh KPU Kabupaten Goa sebagai narasumber terkait pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang Desa Peduli Pemilu pada pemilihan 2021. Kemudian piagam penghargaan yang diberikan kepada Bapak Juanto sebagai narasumber mengembangkan potensi terwujudnya karakter legislator sejati untuk Indonesia oleh Fakultas Usuluddin Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar pada tahun 2022. Dan masih banyak lagi Pak yang tidak sempat Vio bacakan Pak. Dan yang selanjutnya penghargaan lembaga Pak, ini tidak boleh lupa dibacakan Pak ya. Ada penghargaan yang sangat luar biasa yang akan Vio sebutkan hanya 3 ya Pak, mohon izin Pak.
Yang pertama, piagam penghargaan diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia terbaik kedua nasional kategori penyelesaian sengketa proses pemilu 2019. Yang kedua, piagam penghargaan diberikan oleh Bawaslu Sulsel sebagai terbaik satu kategori konten video. Dan yang terakhir, penghargaan diberikan oleh Bawaslu Sulsel atas dedikasi dan partisipasinya dalam penegakan hukum pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa tahun 2020. Ternyata masih banyak Pak, tapi mungkin kita sudah cukupkan saja dulu ya Pak. Kita beralih ke narasumber kita yang ketiga yang tak kalah luar biasa Pak. Pak Andi Luhur Priyanto MSI selaku pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum Pak. Salah ya, harusnya assalamualaikum dulu ya Pak. Oke Pak, sudah siap saya bacakan juga Pak kurikulum kita ini. Siap. Mohon izin Pak, riwayat jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Urusan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari 2021 hingga sekarang. Kemudian riwayat pendidikan Pak Andi Luhur yaitu Sarjana Seni Departemen Ilmu Politik. Oh, ada kesalahan ya Pak. Jadi langsung aja ke magisternya Pak. Di switch aja Pak. Magister Administrasi Pembangunan jurusan Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin 2009, mudah benar Pak? Kemudian sedang berlangsung PhD dalam Ilmu Politik, Departemen Politik Islam jurusan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun pengalaman lain dari Bapak Andi Luhur, dari tahun 2021 hingga saat ini menjadi konsultan pemerintah daerah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada saat 2018 hingga 2020 selaku pakar lokal terkait naskah akademik Perda Kesehatan Kabupaten Goa, dan masih banyak lagi Pak. Kemudian ada juga karya tulis yang sudah dihasilkan oleh Pak Andi Luhur, yaitu Praktek Partisipasi Warga Negara Indonesia Saat Ini, Netizen dan Kasus Terpilih Demokrasi Lokal di Indonesia, dan Normandi et al. Partisipasi Warga dalam Pemerintahan Lokal Terpilih di Negara-Negara Asia Pasifik, serta Demokrasi Lokal dan Pemilihan Calon Bupati Tunggal, dalam hal ini Kajian Cepat Pilkada Goa 2020. Kemudian ada salah satu penghargaan yang terpilih untuk Vio bacakan ya Pak, yaitu Celebes People Award 2018 sebagai referensi tokoh media dalam isu politik dan pemerintahan oleh Celebes TV Kompas Group. Wah, luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Pak, mari kita beri aplaus yang meriah bagi diri kita semua Pak. Oke Pak, untuk itu tidak perlu lama-lama lagi. Kayaknya tadi kurikulum VT yang Vio bacakan terlalu panjang ya Pak. menyita cukup banyak waktu ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini kan untuk memperkenalkan narasumber kita juga yang sudah terkenal semestinya. Oke Pak, pertanyaan pertama Pak untuk kita tanyakan kepada Ketua Esko Partai Buruh Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ahmad Rianto SH, atau yang biasa disapa Pak Rinto ya Pak, kalau di Tribun Timur mungkin ya Pak. Oke Pak, ini kan tema kita hari ini terkait peluang dan tantangan pemilu di era digitalisasi Pak. Untuk itu kan seperti kita ketahui bahwa Partai Buruh ini adalah partai pendatang baru begitu istilahnya dalam pemilu 2024 yang akan datang Pak. Tentu pertanyaan bagi Pak Ahmad ini, Pak Rianto, bagaimana sih persiapan Partai Buruh untuk menyongsong pemilu 2024 yang akan datang sebagai partai baru, dan juga tentu ingin mendengarkan Pak argumentasi Bapak terkait tema kita hari ini. Untuk itu saya persilakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Salam kepada seluruh Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Sebenarnya digitalisasi terhadap dalam proses pemilu di 2023 ini itu bukan hal yang baru bagi kami. Karena Partai Buruh adalah salah satu partai yang mendorong bagaimana pada saat proses pendaftaran sampai kepada verifikasi keanggotaan dan verifikasi faktual terhadap partai-partai baru pada saat verifikasi, itu Partai Buruh yang mendorong untuk melakukan digitalisasi itu. Jadi kami yang kemudian yang mendorong bagaimana caranya keanggotaan itu kita tidak perlu lagi pakai hard copy yang harus pakai KTP fisik. Itu tapi kami digitalkan semua, dan kemudian sampai kepada proses pernyataan keanggotaan yang harusnya kalau dulunya itu dibawa dengan berkas-berkasnya yang seabrek dan bertrek-trek. Coba bayangkan kalau seumpamanya pada saat proses verifikasi
itu berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Dengan proses digitalisasi ini, kita bisa mampu meminimalisir biaya. Dan ini juga merupakan suatu langkah baru dan pertama sekali dilakukan di Indonesia. Nah, karena memang kami menginginkan adanya sebuah bentuk pemilu yang digital dan itu bisa efektif dan itu berbiaya murah. Nah, jadi sampai kepada proses verifikasi administrasi kita digitalkan semua, sampai kepada verifikasi faktual keanggotaan pun itu digitalisasi. Jadi kami mendorong supaya bagaimana caranya bisa divideokan dan segala macam sehingga ini bisa tidak ada lagi jarak. Seumpamanya orang-orang yang berada di daerah pegunungan, sinyal tidak ada apa dan segala macam, kita bisa digitalkan dan kita kirimkan kepada penyelenggara pemilu bahwa inilah orangnya sesuai dengan KTP-nya. Dan kemudian itu dilakukan perekaman dan itu kemudian yang dipakai dan digunakan oleh penyelenggara pemilu dalam proses verifikasi administrasi dan keanggotaan pada saat di 2022 ini. Nah, yang kedua adalah bahwa Partai Buruh itu dari awal memang sudah menyadari bahwa di daerah digitalisasi ini kita kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kemudian bisa berkampanye. Makanya kemudian bagaimana dengan waktu yang sangat begitu terbatas ini, karena kita hanya diberikan waktu 75 hari dalam proses kampanye resminya nanti. Kemudian kami memanfaatkan media sosial dalam hal ini itu untuk melakukan kampanye, kemudian menyebarkan apa yang menjadi ide dan gagasan Partai Buruh, kemudian bagaimana dasar pembentukan Partai Buruh dan bagaimana platform politik, 13 platform politik yang diusung oleh Partai Buruh. Karena Partai Buruh hari ini itu setelah pendiri awal itu dari 1998, 2004 sampai terakhir ikut pemilu di 2029 itu hanya kepada satu serikat saja. Nah, tapi di zaman Profesor Dr. Muchtar Pakpahan, hari ini ketika dideklarasikan Partai Buruh itu terdapat ada 11 konfederasi besar. Baik itu dari serikat pekerja, serikat buruh, kemudian petani, miskin kota, kemudian tenaga honorer, tenaga kontrak, semua ada di dalam di sini. Nah, kemudian kami menyadari itu bahwa ini harus kemudian kita bisa melangkah maju dan mempunyai format baru terhadap bagaimana menyikapi pemilih di 2023 nantinya, sampai 2024 nantinya, itu kita memanfaatkan media-media sosial. Makanya kemudian kami di Partai Buruh itu punya sayap milenial untuk dan Gen Z itu namanya Orange Bee. Nah, jadi khusus di Sulsel saja itu pengurus Partai Buruh itu usianya antara 18 sampai dengan paling tinggi 35. Jadi memang semuanya pengurusnya generasi Z ya, Pak? Iya, 85% pengurusnya itu adalah anak-anak muda. Nah, kami menyadari itu bahwa ini ada cekukan besar di Indonesia hari ini bahwa pemilu milenial dan Gen Z itu ada 60% dari para pemilih yang ada. Dan ini merupakan kalau bahasanya di Tribun ini peluang dan tangan kita untuk bagaimana merebut hati para kelompok-kelompok milenial ini itu untuk menarik mereka untuk dapat memilih partai kami. Nah, ini yang kemudian kami sadari juga bahwa hari ini kita ini kan orang yang percaya dengan ilmu pengetahuan. Nah, karena kami percaya dengan ilmu pengetahuan, makanya kemudian kami menggunakan bahwa hasil penelitian dan kemudian hasil litbang dari berbagai media, itu kita gunakan sebagai parameter sebenarnya di dalam bagaimana mengkalkulasi dan menghitung bagaimana proses pemilihan nanti ke depannya. Nah, kami mempunyai data berapa jumlah pengguna Facebook, pengguna WhatsApp, pengguna TikTok, pengguna Instagram, dan pengguna media-media sosial yang lainnya yang ada khususnya di Indonesia ini, kemudian kita mapping di berbagai daerah. Karena generasi hari ini, siapa sih yang tidak punya gadget? Gadget itu sudah dimiliki dan menjadi kebutuhan sampai di tingkat pelosok desa. Saya pernah datang sampai ke daerah yang terpelosok sekali di Pulau Selayar, di pulau, itu pun anak-anak sudah menggunakan handphone. Nah, kami pergi ke pegunungan di daerah pelosok di Tanah Toraja, yang itu lebih dekat perjalanannya ke Makassar daripada ke Makalenya, ibu kota kabupatennya. Di sana itu sinyalnya susah itu, tapi orang menggunakan handphone di dalam mereka berkomunikasi, walaupun mereka setengah mati nyari ketinggian itu untuk mendapatkan sinyal. Nah, inilah yang kemudian yang kita analisa bahwa ternyata pengguna gadget ini itu sudah hampir merata itu.
Nah, dan itu rata-rata dimiliki oleh kelompok-kelompok anak muda ini, milenial dan Gen Z inilah kemudian yang juga mau ndak mau generasi yang di atasnya itu kemudian ikut-ikutan ketergantungan itu. Seumpamanya mereka ingin berkomunikasi dengan orang-orang jauh, itu cukup ternyata dengan video call apa dan segala macam. Nah, dari sinilah kemudian kami dari Partai Buruh memanfaatkan betul yang namanya teknologi itu untuk sebagai media kita berkampanye. Makanya kemudian kalau Partai Buruh itu paling sedikit, bahkan tidak ada mungkin balihonya. Karena ya, karena kami memanfaatkan betul itu media sosial. Karena kami beranggapan juga bahwa ini bisa menjadi sampah kota. Kita mengusung tema lingkungan hidup, tapi kita juga ikut mengotori lingkungan. Kita ikut menjadi mengotori kota. Nah, jadi bagaimana kemudian kami melakukan metode kampanye dengan melakukan digitalisasi itu, karena kami memang mengusung dari awal bahwa ini harus bagaimana teknologi ini kita digunakan maksimal betul untuk sebagai sarana mensosialisasikan seluruh platform dan program-program politik Partai Buruh, mulai dari tingkatan kelompok milenial, Gen Z, anak muda, sampai kepada orang-orang tua itu. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih. Apakah Anda optimis akan memenangkan kontestasi pemilu 2024 dengan tadi sejumlah formula baru dari kalangan anak muda yang berapa persen, 85% sudah dipenuhi oleh anak muda dari Partai Buruh sendiri, Pak? Ya, kami yakin bahwa anak muda itu kan adalah generasi pelanjut bangsa. Ya. Mereka lah yang akan melanjutkan dan memperbaiki negara ini, bangsa ini. Okay. Walaupun kemudian ya mereka minim pengalaman, tapi disinilah kemudian kami bekerja dan bergotong royong. Bagaimana? Karena kami tegaskan di sini bahwa Partai Buruh ini adalah partai kelas. Ini partainya yang kelas pekerja, para buruh, ya, para anak-anak muda, kaum miskin kota yang kemudian tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, yang berkualitas. Kemudian ini untuk para bagaimana petani digitalisasi itu. Di pasar-pasar kemudian kami perkenalkan juga bagaimana mereka bisa mendigitalkan para pedagang pasar ini supaya mereka bisa memahami teknologi dan bisa mengetahui berapa harga cabai yang ada di Surabaya hari ini bisa dicek sama mereka. Berapa harga cabai yang ada di Nrekang bisa dicek hari ini di Makassar. Nah, kami kemudian menggunakan dan memanfaatkan seluruh teknologi yang ada untuk kepentingannya. Nah, terakhir kemudian kami menolak harga patokan gabah. Kita aksi di mana-mana untuk menolak itu dan itu kemudian dicabut. Karena itu menyengsarakan petani. Tapi dengan kampanye yang dilakukan secara lewat media, itu ternyata lebih ampuh untuk bisa menggerakkan orang. Jadi dulu kami sumpamanya kalau dulu orang janjian itu tanpa cuman punya komitmen, kita bertemu di ujung lorong sumpamanya untuk berkumpul. Sekarang kita memanfaatkan. Itulah gunanya teknologi. Kita kumpul di sana, kita kepung sumpamanya DPR RI, kita aksi di ujung Kima, kita aksi di Polda, kita aksi di mana-mana. Nah, itulah gunanya kemudian teknologi itu untuk kita gunakan untuk bisa berkampanye. Dalam hal ini Bapak setuju dengan peluang-peluang yang ada dari kemanfaatan dari sosial media ini kemudian bisa mengumpulkan banyak orang gitu dan tidak seperti upaya untuk menghijaukan lingkungan itu kan kita laksanakan juga begitu Pak. Dalam hal ini. Dalam hal ini Pak, apakah tantangan yang Anda lihat sudah ada? Jadi ini kan menurut kami kita melakukan kampanye di media sosial. Ini kan sampai hari ini saya belum tahu apakah belum ada PKPU-nya atau Perbawaslu yang baru yang mengatur terkait dengan bagaimana kampanye di media sosial itu. Nah, karena sampai hari ini itu kami belum belum temukan itu. Jadi ini kan yang namanya di media sosial itu ini kan sama seperti kita namanya masuk di hutan belantara juga ya. Nah, artinya orang mau melakukan kampanye dan bersuara terkait dengan apa yang menjadi platform politik kami pun itu mungkin kalau ada sumpamanya Bawaslu juga menggunakan kewenangannya seumpamanya. Tapi ini kan kemudian saya kira ini memang harus dibutuhkan formulasi yang bagus ini untuk bagaimana kemudian ini juga bisa mengatur supaya kita ini kan mau melakukan pemilu yang anti money politik, kemudian bagaimana ini benar-benar suara rakyat ini bisa bermanfaat betul
dan kemudian bisa memilih orang-orang yang tepat dan orang-orang yang bagus untuk bisa menjadi keterwakilan mereka itu. Nah, kita pun menggunakan media ini itu untuk menyeleksi siapa-siapa yang menjadi bacalek kita, seumpamanya. Bacalek kita bakal calon anggota legislatif yang kita daftar, itu di Partai Buruh, itu sudah mendaftar tidak dengan mendaftar manual. Tapi kita mendaftar itu secara online. Dan itu tidak ada bayarannya. Bagi kami, komitmen kami terhadap anti korupsi, itu kita tegakkan betul. Karena saya sudah 2 pengurus ketua kabupaten saya pecat gara-gara mereka ini. Ini harus ada ketegasan memang. Karena makanya kemudian kita bergandeng tangan juga dengan KPU, dengan KPK terkait dengan persoalan bagaimana secara politik mengelola keuangan partai apa dan segala macam. Nah, kami bekerja sama dengan siapapun pihak yang kemudian bisa membantu kita itu. Nah, makanya Partai Buruh betul-betul memanfaatkan teknologi ini. Nah, kita melakukan pendaftaran bacalek, jadi yang menilai caleg kami juga nanti, itu juga adalah netizen itu. Karena netizen itu sekarang yang maha kuasa itu. Istilahnya ya, Pak. Ya, jadi ya mereka lah yang sebenarnya yang punya ini. Karena orang pun dapat dihakimi duluan itu lewat opini netizen. Betul. Daripada kemudian fakta yang akan berjalan. Jadi disinilah kekuatan media sosial itu. Nah, kita memanfaatkan media sosial ini dalam arti yang positif. Nah, orang bisa menilai siapa yang kami usung, siapa yang kami dorong. Orang semuanya bebas menilai itu. Dan itu menjadi masukan kami seumpamanya untuk juga melakukan seleksi itu. Nah, jadi kalau seumpamanya ada panselnya kami itu ya netizen itu. Mereka yang menilai, konstituen inilah yang akan menilai orang-orang itu. Nah, jadi insya Allah ke depan, memang kami akan merilis juga siapa yang menjadi bacalek kita. Kalau memang mereka, kami pun punya parameter calegnya. Dia tidak pernah terpidana korupsi, dia bukan pelanggar HAM, dia bukan penjahat lingkungan, dia bukan pengusaha hitam yang selama ini menindas buruh, macam-macam lah parameternya. Jadi ini akan dipublish juga nanti. Jadi orang semua akan menilai. Nah, inilah manfaatnya kemudian media sosial itu, dan Partai Buruh menggunakan teknologi digital ini itu untuk bekerja. Seperti itu. Berarti sudah 90% Pak digunakan digitalisasi dalam Partai Buruh? Iya. Itu semuanya kami manfaatkan. Kami pun rapat tidak pernah lagi rapat konvensional. Semuanya partai lewat Zoom. Makanya dibilang Partai Buruh ini partai Zoom. Rapatnya. Ternyata ada tagline-nya. Partai Buruh ini adalah partai Zoom. Ya, karena kita menggunakan teknologi betulan untuk karena orang aktivitas kita seumpamanya dari semua kabupaten yang ada di daerah, kalau mereka harus datang ke Makassar untuk ini, ya karena Partai Buruh itu dibangun dari semangat gotong royong. Partai Buruh ini tidak ada tuannya, tidak ada ya karena kami anti oligarki gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Ahmad Rianto atas jawaban yang sangat memuaskan pastinya. Kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Komisioner Bawaslu Goa, Pak Suwanto Jufri, Pak ya. Pak, gimana, sudah siap membagikan jawabannya Pak? Boleh. Oke, jadi kita di belakang layar banyak berbincang Pak, ternyata Vio banyak dapat insight ini Pak. Sekali lagi Vio katakan, jadi memang Vio ini masih proses belajar juga Pak. Kalau dari Bawaslu mungkin butuh arahan atau juga materi-materi apa sih yang perlu Vio ketahui untuk itu Pak ya. Untuk itu Pak, pertanyaannya pasti secara garis besar Tribuners juga ingin mengetahui Pak, kalau dari sudut pandang atau kacamata Bawaslu sendiri melihat tantangan dan peluang yang ada akan datang gitu di pemilu 2024 seperti apa Pak? Mungkin dari tantangan dulu Pak, silakan. Kalau konteks Bawaslu sendiri, berkaitan dengan pemilu 2024 mendatang ini ada beberapa hal yang sudah menjadi tantangan. Sebenarnya bukan tantangan hari ini, tapi itu sudah menjadi tantangan dari pemilu dari sejak dulu ya Pak. Tapi tema hari ini cukup menarik, bagi saya sangat menarik. Kalau belajar dari pengalaman pemilu yang sebelumnya kan itu kita tahu bahwa pemilu tertutup, lalu kemudian beranjak menjadi pemilu terbuka, lalu kemudian beranjak menjadi pemilu langsung, pemilu tidak langsung, kemudian berubah lagi menjadi pemilu secara langsung. Nah, sekarang ini kan menjadi pemilu serentak 2024 mendatang. Nah, dalam konteks saya dan teman-teman yang lain di Bawaslu, bisa jadi pasca 2024 mendatang ini itu adalah terjadi pemilu digital.
Bisa saja terjadi. Bisa saja. Jadi pemilih digital setelah 2024 mendatang. Nah, melihat tantangan ini sebenarnya tantangan itu sering muncul dari pemilu ke pemilu. Kalau misalkan kita bicara soal praktek politik uang, ini menjadi tantangan tersendiri karena praktek politik uang ini bukan sekedar menjadi isu. Orang menganggap praktek politik uang itu anugerah di setiap momentum pemilu. Iya. Mungkin orang mengistilahkan anugerah itu gratis. Iya. Bagi ya kalau biasa ya Pak. Publik atau sebagian masyarakat kita salah memaknai bahwa ternyata praktek politik uang ini adalah sesuatu pelanggaran. Pelanggaran yang bisa saja digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik. Nah, ini yang kemudian harus kita dorong menjadi sebuah pemahaman bersama bahwa itu sesuatu yang dilarang, bukan anugerah, tapi itu bisa menjadi petaka. Nah, celakanya lagi kalau kemudian praktek politik uang ini sebagai satu tantangan dia dianggap sesuatu yang wajar, padahal bukan. Memang beberapa forum, beberapa dialog sering muncul pertanyaan apa itu politik uang, bedanya dengan politik politik. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya, dua hal yang berbeda yang mesti kita urai. Nah, sekaitan soal praktek politik uang ini kemudian ada tantangan lain misalkan soal netralitas. Soal netralitas ASN, baik itu netralitas ASN maupun TNI Polri juga kepada aparatur sipil negara, itu menjadi tantangan sendiri. Bedanya memang TNI dan Polri itu tidak punya hak politik, ASN itu punya hak politik. Tetapi yang dilarang dalam konteks ini, ASN atau PNS ini dilarang melakukan kampanye, atau mengajak atau menyuruh kepada calon tertentu. Nah di Undang-Undang 7 sendiri juga itu melarang itu. Jangankan berkomentar di media sosial, melike saja, menyukai saja postingan calon tertentu itu tidak diperkenankan. Karena sama halnya dengan kapasitas dia selaku ASN itu menyeru, itu mengajak kepada publik untuk memilih calon. Kalaupun misalkan ada pandangan bahwa ASN ini punya hak politik, ya silahkan disampaikan di publik luar saja. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah soal penggunaan politik identitas. Ini yang kemudian digaungkan oleh Bawaslu agar tidak menggunakan politik identitas karena itu hal yang sangat sensitif dan sangat privat terhadap semua elemen masyarakat untuk tidak diseret-seret dalam urusan agama, politik dalam urusan agama, agama dalam urusan politik, sara dan sebagainya. Ini berbahaya sekali. Nah, ini kemudian menjadi tantangan Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Nah, tantangan secara teknis, Bawaslu ini punya keterbatasan. Saya harus akui itu, dan kita memang harus mengakui Bawaslu selaku lembaga pengawas itu punya kewenangan selain mengawasi, dia juga mencegah, dia juga melakukan proses dugaan pelanggaran dengan segala keterbatasannya. Misalkan SDM-nya di tingkat RI saja hanya 5 orang, di provinsi itu 5-7 orang, kalau di kabupaten 3-5 orang, kalau di kelurahan dan desa hanya 1. Nah, bisa dibayangkan dengan sumber daya yang terbatas itu, dia harus mengawasi berbagai segmen. Dia mengawasi partai politik, dia mengawasi peserta pemilu dia mengawasi calon, dia mengawasi tim pemenangan, tim sukses, dia mengawasi masyarakat sipil juga termasuk itu, dan dia mengawasi penyelenggara itu sendiri. Dalam hal ini dia juga mengawasi internalnya, dia mengawasi KPU. Ini luar biasa sekali tantangannya dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, olehnya itu Bawaslu kemudian berupaya melahirkan sebuah strategi sehingga kemudian tantangan ini menjadi salah satu solusi agar proses pengawasan dan pencegahan ini bisa dilakukan secara bersama. Bawaslu kemudian melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Selain itu, kalau bicara soal tantangan, Bawaslu juga ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Misalkan regulasi yang ada ini sebenarnya ada regulasi yang berbeda perlakuannya. Di Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 7 2017 dengan Undang-Undang Pilkada 2010 itu ada perbedaan di situ. Ada perbedaan di situ. Misalkan di Undang-Undang 7 praktek politik uang itu berbeda dengan Undang-Undang 2010. Kalau di Undang-Undang 7 itu, kalau saya tidak salah ingat, itu yang memberi dipidana. Menerima, yang menerima itu dipidana, yang memberi tidak. Nah, kalau di Undang-Undang Pilkada, yang menerima dan memberi sama-sama dipidana.
Mungkin sekaitan dengan itu Pak Luhut nanti bisa jelaskan kenapa bisa dalam konteks ini berubah. Saya tidak ingin menjelaskan secara jauh ranah itu soalnya, karena itu ada soal kebijakan pengawasan regulatornya kan. Nah, ini menjadi tantangan bersama. Nah, oleh itu Bawaslu kemudian masih ingin melakukan pemahaman pendidikan demokrasi, pendidikan politik, pendidikan kepemiluan, pendidikan hukum terhadap masyarakat luas. Sehingga kemudian tidak ada lagi orang yang menganggap bahwa praktek politik uang ini ternyata salah penempatan regulasi hukum. Ada orang yang menganggap bahwa praktek politik uang ini di konteks pemilu itu boleh-boleh saja. Ternyata dia tidak menyadari sekarang dia berada di konteks pilkada. Nah, ternyata yang kedua memberikan menerima itu ya pidana. Ini menjadi tantangan. Nah, oleh itu sesuai dengan tema kita hari ini sekaitan dengan tantangan dan peluang digitalisasi ini, Bawaslu betul-betul menggunakan ruang itu, hingga kemudian ruang itu menjadi tempat sosialisasi yang cukup efektif bagi Bawaslu. Ya, boleh dicek, ganti dulu Pak soundnya. Ya, jadi tadi ini ada beberapa tantangan yang sering sekali disebut ya Pak, belum ada peluangnya Pak. Tapi kalau dari peluang sendiri Pak dalam hal ini yang dilihat oleh Bawaslu seperti apa? Kalau di Bawaslu salah satu peluang adalah dengan adanya digitalisasi ini, Bawaslu itu sangat menggunakan ruang itu. Dengan keterbatasan yang saya sebutkan tadi, Bawaslu menggunakan ruang itu. Misalkan penggunaan digitalisasi berbasis sosial media. Di tahun 2020-2021 itu ada peningkatan 27 juta pengguna akun baru. Kemudian literasi Bawaslu pada saat itu, literasi digital itu meningkat menjadi 202 juta akun. Artinya apa? Peluang ini betul-betul diakses oleh publik untuk mengetahui regulasi apa yang kemudian dilarang atau yang dibolehkan. Sehingga kemudian Bawaslu betul-betul memanfaatkan sebagai ruang edukasi terhadap masyarakat civil society dengan mengaplikasikan itu di media sosial. Nah, selain itu Bawaslu saat ini lagi gencar menggunakan informasi berbasis Android. Kalau Bawaslu sendiri dulu punya namanya Pom Pengawasan Digital, Pom Digital. Sehingga kemudian dalam proses penanganan dugaan pelanggaran, Bawaslu menggunakan akses digital itu untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Kemudian juga ada JDIH, jaringan dokumentasi informasi hukum yang dilahirkan oleh Bawaslu. Itu sebagai produk hukum, sehingga semua orang bisa mengakses itu, bisa mengetahui regulasi apa saja yang berlaku dalam konteks pemilu dan pilkada. Bawaslu kemudian juga melahirkan aplikasi berbasis digital adalah Jarimu Awasi Pemilu. Jarimu Awasi Pemilu ini penting. Setiap orang dalam konteks hari ini itu hampir tidak lagi orang yang tidak menggunakan handphone. Betul. Semua menggunakan handphone. Jadi kemudian orang aktif secara partisipasi bisa mengakses itu, bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan pencegahan, bisa melakukan informasi awal sebagai jika ada terdapat dugaan pelanggaran pemilu, lalu kemudian dilaporkan di Bawaslu. Selain itu juga Bawaslu kemarin bekerja tanggal 9 bulan 2 kemarin, itu Bawaslu mendorong TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, bekerja sama dengan Bawaslu, KPU, dengan pers, dengan media, dengan Kominfo. Sehingga kemudian ruang ini betul-betul secara serentak betul-betul bisa diakses. Ini program yang menurut saya dalam konteks Bawaslu, sehingga tidak ada alasan lagi orang tidak mengetahui larangan-larangan yang dimaksud. Nah, sekaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Arinto dari Partai Buruh soal apakah ada aturan yang mengenai soal kampanye di media sosial, itu ada. Seingat saya di PKPU 11 tahun 2020 kalau saya nggak ingat. Jadi nanti ketika partai politik dan calonnya itu bisa mendaftarkan akunnya di KPU, sehingga kemudian dia bisa melakukan kampanye dan sosialisasi di media sosial. Nah, hanya dalam konteks ini Bawaslu kemudian punya kewenangan mengawasi itu. Apa yang diawasi, ya kan? Apa saja unsur-unsur kampanyenya. Nah, itu yang diawasi. Misalkan soal netralitas, soal praktek politik uang, soal kampanye sara, konten-konten kampanyenya apa kira-kira. Bawaslu punya ruang untuk mengawasi itu. Nah, sebenarnya ini menarik karena baik partai politik, baik penyelenggara pemilu sendiri
itu punya ruang yang sama untuk melakukan edukasi berbasis digital terhadap masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat melihat kampanye digital itu terdidik, betul-betul terdidik. Bawaslu kemudian tidak sedang mengerahkan, tapi Bawaslu kemudian mengontrol itu, melakukan pencegahan bahwa ini yang dilarang. Silakan Anda berkampanye di media sosial, tapi aturan ini yang dilarang. Nah, hal yang lain menjadi peluang adalah dengan sosialisasi berbasis media ini, Bawaslu sebenarnya agak ringan. Karena ternyata bukan Bawaslu juga yang mengawasi, bukan hanya Bawaslu juga yang mengawasi di situ. Ada pengawasan partisipatif. Jadi di peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 itu baru lahir diundangkan. Itu ternyata secara partisipasi masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap calon atau peserta pemilu itu sendiri berbasis media sosial. Hanya saja memang Bawaslu dalam konteks ini punya perbedaan kewenangan terhadap pengawasan pemilu dengan masyarakat civil society. Kalau Bawaslu bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan pencegahan, bisa melakukan penindakan. Tapi masyarakat civil society ini secara partisipatif sama, dia bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan pencegahan, tapi tidak bisa melakukan penindakan. Dia bisa melakukan laporan. Ini saja bedanya. Dalam hal ini netizen ya Pak? Netizen. Jadi ini yang menjadi strategi Bawaslu, peluang sekaligus tantangan. Dengan segala keterbatasan yang ada, saya pikir kita sadar betul secara demokratis ke depan kita dorong proses pemilu ini secara adil, secara terbuka, kemudian berintegritas dan punya harkat martabat dalam mendorong proses pemilu yang lebih jujur, lebih adil dan terbuka. Saya pikir itu. Terima kasih atas jawabannya Pak, tapi pasti bagi Tribuners juga ini bertanya juga nih Pak ya, dengan adanya segala produk atau inovasi yang dilahirkan Bawaslu sendiri dalam hal ini, bagaimana Pak jika mungkin di luar sana masyarakat yang kurang ilmu atau literasi nih Pak terkait hal ini, mungkin mereka semena-mena terkait informasi yang didapatkan, dalam hal ini Bawaslu akan bertindak seperti apa? Jadi begini, yang pertama mestinya dilakukan, ini pekerjaan partai politik sebenarnya, adalah melakukan pendidikan politik, pemahaman politik. Ini yang pertama mesti dilakukan. Tapi kita melihat ini tidak cukup kalau teman-teman partai politik yang hanya melakukan itu. Jadi Bawaslu dalam konteks ini juga ikut berperan melakukan pendidikan pemilu, pendidikan regulasi hukum, pendidikan partisipatif, pemahaman demokrasi, pemahaman politik. Salah satu program yang menarik yang telah dilakukan Bawaslu dalam konteks ini adalah SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Itu ada di 100 kabupaten di seluruh Indonesia. Alumninya kalau saya tidak salah ingat sekitar 5.267. Itu alumni. Nah, inilah yang kemudian mereka yang sudah dibekali dengan pemahaman politik, pemahaman demokrasi, pemahaman kepemiluan, kita lepas ke daerah masing-masing, ke wilayah masing-masing sebagai agen demokrasi yang kemudian memberikan pemahaman terhadap masyarakat sipil di kampungnya, setidaknya di kampungnya. Kalau nggak bisa di kampungnya, ya di wilayah keluarganya sendiri. Sehingga kemudian tidak ada lagi kesewenang-wenangan, tidak ada lagi perbuatan yang bisa berpotensi melanggar proses pemilu. Saya pikir itu salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Terima kasih Pak Jonto, ini waktunya sudah lebih dari 10 menit ternyata, karena memang sangat menarik untuk kita bahas Pak lebih lanjut. Tapi kita akan beralih lagi ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Pak Adiluhur Priyanto MSI. Pak, sudah siap Pak? Siap. Tadi katanya ada titipan jawaban Pak yang boleh ditambahkan dari Pak Adiluhur terkait mungkin kenapa sih ada perubahan dari tahun 2000 berapa ya Pak tadi ke 2015 kalau nggak salah? Apa itu? Terkait peraturan. Yang mana? Pak Jonto mungkin bisa bantu dulu Pak. Perbedaan Undang-Undang 7 dengan soal ada di regulasi Undang-Undang 10 2016 tentang pemberian dan juga penerima bisa dihukum kalau Undang-Undang 7 2017 nomor 20 tidak dilakukan. Itu saya belum tahu regulasinya, saya perlu baca naskah akademiknya apa sebenarnya membuat itu. Tapi begini, memang itu kan resimnya, maksudnya pendekatan dari pemilu pilkada itu mendekatkan pemilih sebenarnya dengan basis rakyatnya dengan pemilihnya, sehingga mungkin ada hal yang mau dikuatkan dari regulasi itu sehingga ya pelaku maupun penerima itu harus diberikan sanksi
Beda misalnya kalau itu rezim pemilu nasional yang dianggap berjarak dengan kepentingan rakyat di tingkat lokal. Ya, tapi saya ingin mulai begini, Mbak. Sebenarnya kalau kita bicara digitalisasi pemilu, ya ini bagian kecil sebenarnya dari upaya kita membangun ekosistem demokrasi digital. Ya, pilar-pilarnya memang harus kokoh, termasuk ya di partai politik, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Rinto tadi, partai politik memang harus menjadi pilar yang kuat juga untuk mendigitalisasi internalnya. Nah, kemudian juga penyelenggara melaksanakan hal-hal yang sama. Karena kalau terpisah, ya itu tidak bisa kita harapan kita untuk mendigitalisasi ya aktivitas pemilu itu ya seperti jauh panggang dari api. Lain yang kita harapkan, rencanakan, lain yang terlaksana. Sejauh ini memang banyak sekali kendala menurut saya ya, dalam upaya kita mendorong digitalisasi pemilu. Di teman-teman penyelenggara di tingkat KPU itu kan sekarang sudah mulai mendorong sebenarnya. Sudah ada aplikasi-aplikasi, misalnya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, itu pilar dari digitalisasi. Kemudian juga SIDAGI, ya, Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi orang bisa mengecek semua apakah dia betul-betul terdata sebagai pemilih, itu sudah ada aplikasinya. Kemudian juga ada namanya SIDAPIL, ya, Sistem Informasi Daerah Pemilihan. Dan yang terakhir itu SIAKBA kalau tidak salah, nanti bisa dicek. Sistem Silon. Ya. Untuk legislatif. Ya, untuk sistem pencalonan yang untuk legislatif sementara dikerjakan mungkin oleh teman-teman di partai politik. Ini semua pilar-pilar digitalisasi yang sedang dikembangkan. Meskipun demikian, secara umum, ya, karena memang tren interaksi kita itu kan berubah, Mbak, dari dunia nyata ke dunia maya, sehingga ada transformasi digital. Ya, kita mungkin tidak siap mengikuti itu. Regulasi kita, aturan main kita itu kadang-kadang tidak mengikuti. Beberapa hari lalu teman-teman media bertanya, bagaimana dengan pola, misalnya ini pertanyaannya, bagaimana nanti itu Pak Bawaslu? Kalau orang menggunakan money politik pakai OVO gitu. Pakai QRIS, bagaimana dengan EIP transfer? Bagaimana alat deteksinya dari itu? Dan saya kira pasti negara terlambat, belum mengantisipasi. Dan bukan hanya itu sebenarnya, banyak sekali hal-hal yang ya dalam kenyataannya perkembangan teknologi itu jauh lebih cepat dibanding respon kita dalam ya mengatasi masalah-masalah yang ada di sana. Saya juga ingin mulai kembali bahwa secara umum ada 3 masalah besar di pemilu, ada 4 yang tidak pernah menurut saya ya tidak pernah kita selesaikan dengan serius, tapi kita terus berlanjut dari pemilu yang satu ke pemilu yang lain. Yang pertama soal money politik. Saya mulai dari money politik. Ya, ini kan gampang sekali dicerita, mohon maaf ya. Bawaslu, saya terlibat dan merasa menjadi bagian dari Bawaslu dengan berbagai proses-proses yang ada di sana. Tapi sorry to say, Bawaslu belum menjadi kawat berduri yang bisa mencegah pelaksanaan politik uang dengan berbagai modusnya, dengan berbagai jenisnya dan berbagai keterbatasan institusional yang ada di lembaga Bawaslu. Itu belum bisa. Bawaslu keras di pilkada, pilpres, pileg, tiba-tiba terjadi pilkades. Di sana tidak ada regulasi melarang money politik kalau di pilkades. Dan itu mewarnai ya suasana demokratisasi di tingkat lokal. Makanya ketika masuk ke pilkada, masuk ke pemilu, pilpres, ya akan sulit karena sudah terbangun interaksi transaksional seperti itu. Dan yang lain juga saya kira masalah-masalah yang lain adalah soal-soal pengawasan partisipatif sejauh ini. Saya juga mengikuti perkembangan, saya sering melibatkan teman-teman di Bawaslu ya, SKPP, kemudian juga desa sadar anti politik uang. Tapi menurut saya ke depan ini harus terus dikembangkan. Kalau ingin program ini berhasil, ya dia jangan hanya berbasis program, jangan ya state centric gitu. Jangan karena Bawaslu punya program mengambil pilot di beberapa desa kemudian jalan. Kalau itu mau masif dan itu mau dilakukan, itu harus tanggung jawab itu harus beralih ke yang masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi gerakan sosial. Kalau dia hanya berbasis program, berbasis proyek, ya saya kira dia akan berhenti pada selesainya proyek. Dan itu saya kira menjadi tantangan bagi teman-teman di penyelenggara karena keterbatasan itu tadi, ya itu yang dihadapi. Itu satu politik uang. Jadi dan ini juga menjadi ya disebutkan tadi. Saya tidak tahu berapa sekarang rankingnya Sulawesi Selatan dalam
dalam praktek politik uang. Tapi Kak Alwi Rahman itu pernah bingung memberikan bagaimana jawaban kebudayaannya. Kenapa di Sulawesi Selatan ini menarik ini. Ya sangat berterima politik uang. Kenapa bisa orang sangat gampang kasarnya disogok untuk memberikan pilihan politiknya. Jadi politik uang menurut saya masalah yang tidak pernah selesai dan kemudian kita terus melangkah ke agenda-agenda politik. Yang kedua soal netralitas ASN. Ini juga sulit sekali. Di samping karena kultur ASN kita itu kan memang kalau kita bicara sejarahnya, sejarah PNS itu kan memang dia diadakan untuk melayani tuannya gitu, untuk melayani pimpinannya, dan itu budaya birokrasi itu terbawa sampai sekarang. Sejauh ini reformasi birokrasi itu hanya berhasil mengutak-atik struktur, tidak merubah kultur, tidak merubah budaya organisasi, dan itu yang membuat orang dianggap loyal, orang dianggap berkinerja kalau membantu pimpinannya itu bekerja politik. Jadi kalau mau jabatan, ya harus membantu kerja-kerja politik pimpinan. Kalau misalnya dia tidak mau terlibat dalam urusan-urusan politik, dia sudah tahu risikonya dia tidak akan memperoleh jabatan-jabatan di birokrasi yang seharusnya itu dibangun berbasis meritokrasi, misalnya berbasis keahlian. Itu yang saya bilang bahwa ini masalah juga yang masih sering berlangsung dan bisa diselesaikan. Betul. Sejauh ini sudah ada edaran, surat edaran Kemenpan RB, larangan politisasi ASN. Tapi itu hanyalah edaran, prakteknya tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menjalankan itu secara ketat di lapangan. Bahkan sebenarnya juga kita kurang keteladanan dari pimpinan-pimpinan kita. Jarang sekali itu ada pimpinan yang betul-betul mau tidak menggunakan ASN sebagai kekuatan politik untuk kerja-kerja mencapai tujuan politiknya. Itu juga sehingga menurut saya ini masih sulit dicegah, meskipun tadi itu ada instrumen-instrumen yang dilakukan oleh teman-teman negara. Nah, yang terakhir yang ketiga soal carut marut pada pendidikan, pemilihan ganda, kemudian juga apalagi macam-macam orang tidak dipanggil, orang tidak terdata. Ya sekarang sudah ada DP4. Mudah-mudahan ini sebenarnya antisipasi, tapi kita lihat apakah betul-betul pendataan berkelanjutan ini efektif atau dia sia-sia. Apalagi kan menggunakan anggaran yang besar ini sebenarnya. Kita mendata tidak ada momentum mendata berkelanjutan. Nah, kalau dulu selalu ada masalah di sana. Banyak orang yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena tidak terdata misalnya menjadi peserta pemilu, dan itu tidak bisa kita benahi karena bayangkan feeder penyedia data itu Dukcapil di Pemda, sementara penggunanya KPU gitu. Ya sensusnya, pelaksana sensusnya orang-orang pemerintahan. Ya itu masalahnya di situ, dan saya kira ada yang mengatakan juga ini memang sengaja karena ada orang bisa menjadi rent seeker, ada orang yang bisa memanfaatkan situasi ini dengan politik tertentu. Nah, yang terakhir yang saya mau bilang juga masalah yang tidak kunjung selesai adalah soal yang saya istilahkan itu pasar gelap kandidasi, pasar gelap penentuan calon, apakah itu calon kepala daerah atau itu calon legislatif. Saya tidak tahu ini, saya sudah meneliti nih Pak di partai-partai politik lama Pak Indro. Sebenarnya itu tidak ada partai yang objektif merekrut kader. Objektif itu maksudnya begini, kalau kita pakai parameter yang rasional, kalau dia harus mengikuti kaderisasi berjenjang dan sebagainya. Makanya juga saya bilang di beberapa kesempatan di media, sebenarnya partai politik tidak perlu melakukan kaderisasi. Bahkan kaderisasi itu tidak relevan hari ini dengan sistem pemilihan proporsional terbuka dan mudahnya orang bermigrasi ke partai lain karena tidak ada aturan. Makanya untuk apa mengkader? Bukankah kalau sudah dikader orang bisa pergi kapan saja dia mau, dan orang juga bukan tidak harus menjadi fungsionaris partai untuk mendapat suara terbanyak misalnya. Dan banyak sekali saya sudah hampir 20 tahun juga mengikuti perkembangan politik itu. Dulu kita berbicara dengan pengurus-pengurus fungsionaris partai, begitu bicara, kita ini setengah mati Pak. Kita yang ngurus partai, orang lain yang nyari anggota DPR misalnya. Jadi akan ada suara-suara seperti itu. Itu menandakan bahwa internal partai itu tidak terjadi pelembagaan, tidak terjadi institusionalisasi. Banyak faktor. Dari sisi regulasi juga memang tidak menunjang itu. Dan itu yang saya kira masih terjadi sampai hari ini. Jadi Pak, untuk tidak menjadi objektif, langkah yang tepat seperti apa?
Iya, ke depan partai-partai harus dibenahi. Partai-partai kan bagaimanapun partai politik ini adalah pilar utama demokratisasi sebuah sistem politik. Ya partai harus berbenah ya. Partai itu harus tangguh, harus tangguh menghadapi tantangan-tantangan elektoral. Partai Buruh sejak 99 sudah ada, transformasinya juga ada. Ya kita lihat apakah kali ini karena di 2019 tidak ada ya Pak ya? 2019 dan 2014 tidak ada. Ya. Kita lihat apakah di 2024 ini transformasi ini bisa berhasil. Ya. Minimal misalnya ya dia betul-betul diterima di komunitas buruh, di basisnya dulu, baru kita bicara kedua. Internal dulu ya Pak. Ya, karena kalau ini ya kekurangan kita, kenapa kita politik kita terlalu ke tengah, bahkan cenderung ekstrim kanan, berbasis agama, populisme agama, karena ya kekuatan-kekuatan kelas pekerja yang tidak ada di dalam ya lanskap politik kita. Jadi tidak ada orang bicara undang-undang atau regulasi yang pro oligarki, tidak ada yang memperjuangkan karena semua berkumpul di tengah atau di kanan. Dan itu saya kira membuat sistem politik kita menjadi tidak seimbang, jomplang ya. Ya, jomplang. Memang saya dari dulu selalu mendorong supaya ada kekuatan penyeimbang. Jangan nasionalis religius semua lah, jangan religius semua, jangan yang abu-abu. Intinya ada kekuatan juga yang menjadi kekuatan penyeimbang supaya sistem politik kita ini ya ada check and balances juga di antara sistem itu. Dan itu ya kita melihat dari formasi dari kekuatan partai-partai politik yang ada sekarang ya ada kelompok-kelompok baru kelompok-kelompok baru, dan saya kira akan mendinamisasi. Meskipun itu tadi akan selalu ada juga yang memperjuangkan istilah tadi politik identitas, dan akan ada terus itu sama dengan di sebelah itu ya, karena begitulah warna dan corak ya secara historis sudah ada seperti itu, dan itu yang membentuk Indonesia kita sebenarnya di beragam. Yang lain yang saya katakan juga adalah tantangan kita menghadapi digitalisasi itu memang tidak mudah Mbak. Ya. Sama kalau orang mau mendigitalisasi layanan publik, saya kira problemnya sama. Kita menghadapi dua perkara besar. Yang pertama, tingkat literasi digital masyarakat kita itu masih kurang. Berdasarkan survei dari Kominfo dan Data Data itu masih di posisi sedang sebenarnya. Dia terutama di kawasan timur itu rendah. Itu karena interaksi digitalnya masih terbatas. Mungkin di tengah dan di barat mungkin bagus. Di barat terlalu di barat juga tidak terlalu bagus. Di tengah mungkin Jawa, Sumatera sebagian dan seterusnya. Kemudian yang kedua, indeks pembangunan infrastruktur IT juga kita jomplang. DKI yang paling bagus, tapi kalau di Papua itu sangat rendah, dan itu menunjukkan bahwa ada disparitas. Ada kesenjangan infrastruktur IT antar daerah. Dan kalau kita mau mendigitalisasi pemilihan umum, ya tentu tantangannya di situ karena kita tidak, infrastruktur kita tidak siap. Basisnya belum siap ya sebenarnya. Kalau digitalisasi pemilihan umum sebenarnya sudah dilakukan. Pemilihan kepala desa di Bantaeng itu sudah voting Pak. Jauh sebelumnya di Jembrana 2000, ya itu sudah voting juga. Dan maksudnya pilar-pilar elektronik voting itu sudah ada. Digitalisasi pemilu sudah ada sebenarnya. Cuma apakah kita berani melakukan untuk skop yang lebih besar di tingkat nasional atau di tingkat pilkada? Di samping karena regulasinya belum ada, ya saya kira juga kita belum pernah mau menerobos itu. Apakah ada daerah yang siap? Ya harusnya kalau daerah urban, daerah perkotaan dengan infrastruktur IT yang baik, saya kira harus berani menerobos itu dan bisa melakukan praktek-praktek untuk membangun tonggak-tonggak lah, paling tidak ada milestone untuk digitalisasi pemilihan umum yang bisa dinilai dan untuk dikembangkan di masa-masa berikutnya. Berarti dalam hal ini untuk Indonesia bagian timur belum bisa? Ya, setidaknya data itu. Ya, data indeks pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Itu menunjukkan ada kesenjangan, di timur belum siap. Belum siap ternyata. Jadi memang masih banyak tantangan ya Pak yang perlu kita bicarakan dalam hal ini, tapi mungkin setelah jeda berikut ini Pak, masih ada pertanyaan yang akan kita tanyakan untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih Pak.
kembali kepada Tribuners dan terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program kita yaitu Mata Lokal Memilih seri ketiga dengan tema peluang dan tantangan pemilu di era digitalisasi. Seperti tadi di sesi pertama, maksudnya bukan seri. Sesi pertama kita sudah mendengar ketiga narasumber kita dengan pertanyaan yang tentunya berbeda-beda, tapi ternyata ada satu topik yang perlu kita tekankan dan kita bahas lebih lanjut. Jadi terkait politik identitas nih. Jadi kalau kata pengantar yang bisa Vio sampaikan, sebenarnya ada statement yang mengatakan ya Pak, kampanye yang dilakukan secara langsung dan melalui media massa dan media sosial seringkali diwarnai oleh politik identitas yang berdampak buruk terhadap proses konsolidasi demokrasi Indonesia, juga berakibat pada polarisasi yang mengganggu integrasi bangsa Indonesia itu sendiri, Pak. Jadi sebenarnya mungkin untuk pengantar pertama, kita mohon kesediaannya Pak Andi Luhur untuk memberikan Pak statement terkait sebenarnya politik identitas itu seperti apa dalam pemilu ini yang bisa dijelaskan kepada Tribuners. Silakan Pak. Sebenarnya memang sangat relevan itu membincang antara digitalisasi, ya, pengaruh digitalisasi dengan ancaman meluasnya sentimen politik berbasis identitas. Karena platform media sosial, media digital itu kan kadang-kadang tidak ada sensorship di sana, tidak ada pembatasan-pembatasan sehingga ketika konten-konten yang disajikan itu terkait misalnya dengan ya berbasis primordial, berbasis identitas, tanpa pressure, tanpa sensor, tanpa pembatasan, itu akan menjadi alat ya untuk menyerang kelompok-kelompok yang berbeda. Dan itu saya kira tidak boleh kita gaungkan, tidak boleh kita menjadi bagian daripada yang memperluas jangkauan situasi yang seperti itu. Banyak hal ya, saya kira upaya-upaya yang dilakukan bagaimana supaya batasan-batasan berpolitik kita itu kan di soal-soal gagasan yang bagaimana politik yang baik itu kan politik yang rasional. Bagaimana membawa politik itu pada pertarungan gagasan, pertarungan tentang ya kemajuan, tentang hal-hal yang bisa dilakukan. Tidak setback lagi kepada basis-basis primordial, agama, suku, ras dan sebagainya. Saya kira kalau kita ingin melaju ya meningkatkan arah kualitas demokratisasi kita, ya memang kita harus meninggalkan ya basis-basis primordial seperti itu dan tidak menjadikan itu sebagai bahan untuk atau instrumen untuk meraih tujuan politik. Dan saya kira ini pemilih ya masyarakat politik kita harus ya juga mengetahui ini secara luas. Ya saya lihat sekarang sudah menjadi gerakan bersama supaya ya jangan lagi menggiring ya basis-basis primordial kita itu agama, kesukuan, ya etnis dan kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi basis dalam menentukan pilihan politik. Kita melihat orang karena gagasannya dan sebagainya, ya bukan karena latar belakang yang bersifat yang tidak bisa lagi ditawar-menawar kan. Kalau suku agama kan kita tidak bisa lagi persoalkan itu, itu terberi, itu seperti terberi dan orang susah ya melakukan pilihan-pilihan seperti itu. Ini tantangan dan di media sosial dalam kajian komunikasi politik digital itu ada yang namanya misinformasi, hoax ya, dan saya kira ya itulah medium ya yang digunakan untuk terus melanggengkan politik yang bernuansa identitas itu. Dan saya kira memang ini juga kekurangan regulasi kita Pak Bawaslu. Kadang-kadang kita juga belum bisa mengatur itu. Sama tadi kan begini. Ini kritik saya juga sebenarnya sudah berulang kali. Jadi peserta pemilu itu atau tim sukses itu menyetor ya akunnya ya terdaftar kepada penyelenggara dan itu yang diawasi. Ya. Kalau ini yang melakukan tindakan-tindakan hate speech ya, hoax, mungkin bisa disanksi. Tapi yang bisa dipantau hanya yang dilaporkan. Nah, yang tidak dilaporkan tidak bisa. Tidak tahu ya, berseliweran. Ya, dan itu yang banyak kan, tentunya akun-akun anonim, dan ini juga menjadi tantangan karena ya, kita berada dalam euforia kebebasan ya, menggunakan platform media sosial yang sangat tersebar luas dan sangat penuh dengan pilihan-pilihan. Sama dengan misalnya juga soal pelaporan biaya kampanye. Ya, yang diaudit itu kan dilaporkan. Ya, betul. Nah, yang tidak dilaporkan ya tidak diaudit.
Jadi ini regulasi-regulasi pemilu kita, saya juga ya masih banyak tantangan, karena kalau kita bicara bagaimana ya pergerakan oligarki kan di sana Pak, di sana bagaimana dia membiayai sebuah aktivitas, mendesain kelompok-kelompok tertentu, calon-calon tertentu, tetapi pada saat yang sama regulasi kita tidak bisa mencegah. Memang ada aturan ya bantuan terhadap ya partai politik ada untuk badan usaha, perorangan dan sebagainya. Tapi itu tadi kalau tidak dilaporkan ya tidak bisa diaudit sekarang. Mungkin ada regulasi lain, tapi sejauh ini saya lihat tidak cukup kuat, dan itu membuat ya belanja politik kita itu pasar ya seperti pasar gelap. Pasar gelap ya tidak ada aturan yang bisa membatasi orang untuk melakukan transaksi secara terang-terangan. Ya. Okay. Terima kasih Pak Andi Luhur. Mungkin ada mau ditambahkan oleh Pak Juwanto terkait hal ini Pak? Nah, sekaitan politisasi SARA ini atau politik identitas ini betul-betul menjadi tantangan. Yeah. Saya harus katakan bahwa bukan tantangan hanya Bawaslu sendiri, seluruh rakyat Indonesia. Karena sebenarnya ruang digital ini itu telah lama digunakan sebagai ruang yang paling efektif untuk menggunakan politik identitas itu. Kalau tadi Pak Luhur mengatakan bahwa tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur ini, ya memang di Undang-Undang 7 2017 itu hanya bentuk larangan politik identitas, tapi tidak detail apa itu. Kemudian di Perbawaslu 12 tahun 2018 itu juga di situ mengatur di pasal 21A itu hanya mengatur tentang larangan penggunaan rumah ibadah, tentang larangan penggunaan rumah ibadah. Nah ini kemudian menjadi perhatian Bawaslu bahwa space atau ruang-ruang pendidikan, fasilitas pemerintah, rumah ibadah itu tidak boleh digunakan sebagai tempat untuk melakukan kampanye. Apalagi soal kampanye soal isu agama dan sebagainya. Itu diatur di Perbawaslu 12 tahun 2018 di ayat 21A itu. Itu saja seperti itu. Tapi saya melihat bahwa ruang digital ini memang paling efektif dan sering digunakan sebagai ruang isu SARA tadi. Kira-kira begitu. Nah, Bawaslu Januari 2023 kemarin sudah bekerja sama dengan KPU, KPI, Pers, Kominfo untuk mendorong ruang-ruang hoax seperti itu. Mendorong ruang-ruang hoax itu tidak lagi dimanfaatkan untuk kepentingan politik identitas itu. Sehingga kemudian langkah yang ingin dilakukan oleh Bawaslu adalah proses pencegahan. Proses pencegahan. Tidak mesti bagaimana caranya Pak Luhur ya? Bukan menghapuskan, tapi menimpali dengan edukasi yang lebih kuat bahwa agama itu tidak boleh ditunggangi untuk kepentingan politik. Ruang itu kalau ranahnya Kominfo itu hoax atau SARA, pasti Kominfo hapus, ya kan? Tapi Bawaslu nggak punya kewenangan menghapus itu. Tapi Bawaslu punya kerjasama dengan Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia dan PS untuk tidak membiarkan itu. Yang perlu dibiarkan dan diisi di ruang itu adalah pendidikan. Pendidikan bahwa dalam konteks menggunakan politik identitas ini adalah isu yang sangat privat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ketika orang punya akidah yang sama, agama yang sama, beda pilihan, lalu kemudian saling mengkafir-kafirkan. Lalu kemudian saling tidak senang-senang sesama tetangga hanya gara-gara perbedaan politik ini. Ini berbahaya sekali. Yang tadinya sama-sama berjamaah di masjid, tiba-tiba jamaahnya berkurang. Ada yang tidak mau ke masjid gara-gara beda pilihan. Ini berbahaya sekali. Dan saya anggap ruang digital ini juga dimanfaatkan oleh Bawaslu, teman partai politik untuk melakukan pendidikan politik, pengamat politik untuk terus mengedukasi bahwa ruang itu adalah milik bersama untuk mendorong seluruh elemen masyarakat untuk tidak menggunakan praktek politik identitas itu. Nah, hal lain yang kemudian menjadi tantangan dan menjadi kerjasama kita bersama adalah praktek politik uang. Betul yang disampaikan oleh Pak Luhur tadi, praktek politik uang ini saya membahasakan sederhana saja. Dia seperti kentut gitu. Berbau, terasa tapi tidak wujud ya. Tapi bukan berarti Bawaslu dan segenap elemen masyarakat tidak ingin memberantas itu. Karena sebenarnya praktek politik uang ini kalau tadi disebut oleh Pak Luhur itu bagaimana pandangannya soal budayawan sekali itu. Ini keliru. Ada orang selalu mengeluarkan statement bahwa politik uang itu susah dihilangkan karena sudah menjadi budaya. Nah, ini statement yang keliru menurut saya. Karena berangkat dari nilai-nilai luhur, budaya itu kan sesuatu yang luhur, sesuatu yang agung, sesuatu yang berangkat untuk mengangkat harkat martabat seseorang, tradisi-tradisi yang dimuliakan.
Lalu bagaimana mungkin praktek politik uang ini dikonotasikan bahwa itu adalah praktek budaya? Bukan. Itu hanya kebiasaan buruk saja yang terus berulang. Saya kemudian ingin meretas ini. Saya pribadi dan mungkin teman-teman ingin meretas bahwa tidak boleh mengkonotasikan politik uang itu adalah budaya, tidak boleh. Karena kebudayaan adalah sesuatu yang agung, sementara praktek politik uang itu dilarang oleh undang-undang, dilarang oleh agama. Kalau agama kan dibahasakan sogok menyogok ya, dilarang kan? Praktek politik uang juga ini adalah perilaku politik yang sogok menyogok, kira-kira itu, menukar suara dengan cara yang pragmatis. Saya pikir ini menjadi tantangan kita bersama. Bawaslu berharap semua elemen masyarakat, termasuk partai politik, termasuk pengamat politik, civil society, terus membantu Bawaslu untuk melakukan pencegahan dalam arti pendidikan politik, pendidikan pemilu, pemahaman regulasi, sehingga kemudian kita betul-betul terbebas dari larangan-larangan ini, artinya terbebas dari jeratan hukum atas larangan-larangan yang bisa saja berpotensi terlibat masyarakat atas ketidaktahuan bahwa itu dilarang oleh undang-undang dan regulasi yang ada. Lagi-lagi literasi itu sangat penting. Nah, itu penting sekali. Jadi ruang literasi ini kan begini, jangkauan kita itu terbatas, sangat terbatas. Betul yang disampaikan oleh Pak Luhur, sangat terbatas. Makanya ruang literasi ini kita betul-betul menggunakan sebagai bacaan kita secara bersama. Mungkin dalam konteks partai politik pasti punya visi misi yang bagus untuk mendorong proses demokrasi. Bawaslu juga punya visi misi dalam melakukan pencegahan itu. Ya. Kemudian ruang literasi ini kita sama-sama mengupload semua edukasi yang ada. Lalu kita memahami bahwa ternyata inilah yang dibenarkan dan inilah yang kemudian tidak dibenarkan. Saya pikir terakhir mungkin soal soal undang-undang pilkades gitu. Bawaslu belum punya Bawaslu belum punya kewenangan untuk melakukan pengawasan di tingkat desa. Walaupun memang kita melihat terang benderang di sana justru terjadi praktek politik uang secara terang benderang. Jadi memang diakui ya Pak? Ya, saya tidak ingin mengatakan itu sebagai pengakuan, tapi itu fakta. Anda bisa lihat di media sosial bagaimana calon-calon kepala desa ini menghambur-hamburkan uang itu. Ya karena mungkin merasa bahwa tidak ada regulasi yang mengatur itu. Tapi bukan berarti Bawaslu berhenti melakukan pengawasan. Yang dilakukan Bawaslu di situ adalah pencegahan. Pencegahan itu seperti apa? Pendidikan politik di level bawah. Pendidikan pemahaman bahwa praktek politik uang ini sebenarnya mendegradasi nilai itu, nilai. Sehingga kemudian tidak bisa juga kita pungkiri. Orang-orang yang terpilih dari praktek politik uang ini pasti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang disorientasi. Kepentingannya bukan untuk rakyat, tapi bisa saja kepentingannya bagaimana dia, kos-kos politik yang kemarin dia pakai untuk menghabiskan itu, bisa dikembalikan. Reimburse ya Pak? Iya. Tapi Bawaslu tidak berhenti ya. Walaupun sebenarnya Bawaslu tidak punya kewenangan untuk mengawasi pilkades, tapi Bawaslu tidak berhenti, tetap melakukan pendidikan politik. Nah itu tadi salah satu program yang disampaikan Pak Luhur kaitan dengan pendidikan desa anti politik uang. Nah, misalkan di dalam konteks Bawaslu gue itu sudah bikin itu desa anti politik uang. Ada di Ranaloy, ada di desa Ranaloy, desa paling ujung yang berbatasan dengan Jeneponto, ada di desa Parigi yang berada di kecamatan Tinggi Mencong. Itu adalah program-program yang dicanangkan oleh Bawaslu dalam konteks kabupaten gue. Saya pikir di beberapa wilayah di Indonesia itu banyak sekali. Banyak sekali. Bukan cuma programnya yang ke desa, orang desa pun disekolahkan. Orang desa maksud saya perwakilan orang desa ini yang direkrut dalam sekolah kadar pengawasan partisipatif yang jumlahnya 22.567 itu bertebaran di mana-mana. Nah harapan kita kemudian inilah nanti yang saya ulangi kembali, inilah nanti yang kemudian kembali ke wilayah masing-masing, mengedukasi masyarakat, setidaknya keluarganya, larangan politik uang, larangan politisasi agama, soal netralitas dan seterusnya. Sehingga kemudian dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Bawaslu bisa tertutupi dengan hadirnya pengawas-pengawas partisipatif ini. Saya pikir seperti itu. Jadi memang cukup besar ya Pak andil dari partisipan untuk dalam hal ini menyuarakan tidak boleh ada tindakan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Kita beralih ke narasumber kita yang terakhir Pak. Kalau dari sudut pandang partai politik terkait hal ini Pak, politik identitas seperti apa? Ya,
sebagaimana apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Pak Said Iqbal, bahwa tidak ada tempat dan ruang bagi kelompok-kelompok yang anti demokrasi dan pemecah belah bangsa. Nah, jadi kawan-kawan di Partai Buruh itu lebih banyak fokus terhadap yang pertama adalah bagaimana membangun persatuan nasional. Jadi betul bahwa kekuatan Partai Buruh itu adalah di persatuan. Memang itu yang harus dikonsolidasikan terus, dan kemudian ini adalah merupakan sebagai wadah perjuangan politik dari kelompok buruh. Karena kita sudah mengatakan bahwa Partai Buruh itu bertujuan adalah membentuk negara kesejahteraan. Lagi-lagi adalah negara kesejahteraan, di mana kemudian yang pertama itu kita harus mengembalikan kedaulatan rakyat. Jadi yang selama ini pemilu yang terjadi itu adalah bukan adalah basisnya kedaulatan rakyat, tapi adalah bagaimana pemilu itu adalah menjadi jual beli. Nah, di sini kan kemudian kita akan kembalikan bahwa ini adalah sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Kita kembalikan kepada rakyat kembali. Nah, kedua adalah memberikan jaminan pekerjaan kepada seluruh angkatan kerja yang ada. Semua orang berhak untuk bisa bekerja. Jadi kembali kami tegaskan bahwa kenapa lahirnya Partai Buruh itu adalah karena penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja lah yang sebenarnya melahirkan Partai Buruh. Dari hasil pertemuan-pertemuan, aksi, demonstrasi, dan kemudian kita berikhtiar untuk membangun Partai Buruh. Nah, makanya kemudian ini adalah merupakan sebagai partai kelas. Nah, kami mendorong ada jaminan sosial sebagai dalam negara kesejahteraan. Ini ada lagi wacana yang kemudian yang diwacanakan oleh pemerintah. BPJS itu kembalikan di bawah kementerian. Ini adalah sesat menurut kami. Yang namanya badan BPJS itu harus dibawa presiden langsung, karena dia ini yang menjamin terhadap jaminan sosial. Partai Buruh mendorong jaminan pekerjaan. Orang dipajak pada saat dia bekerja, tapi pada saat dia tidak bekerja, negara abai di situ. Harusnya negara harus ada di situ untuk memberikan jaminan pekerjaan. Dia dikasih santunan. Buruh harus mendapatkan jaminan perumahan. Hampir sebagian besar dari kontrak-kontrak. Bagaimana kita bicara kesejahteraan ketika Soko Guru Pembangunan Nasional, buruh itu tidak mempunyai rumah itu. Nah, seumur hidup mereka tinggal di rumah kontrakan, tinggal di gang-gang sempit, tinggal di ini. Padahal mereka yang sebenarnya bekerja tiap hari. Ketiga, memberikan jaminan kesehatan. Berapa banyak buruh yang ada di Indonesia, pekerja yang ada di Indonesia itu dijamin oleh kesehatannya. Mereka disuruh bekerja dengan begitu giat, tapi ketika mereka sakit, bahkan meninggal, mereka mencari pengganti yang lain itu. Nah, di sini harus negara ada untuk bisa menyiapkan jaminan kesehatan kepada para buruh dan para pekerja. Kemudian jaminan makanan. Sebagai negara, dia harus bisa memberikan makan kepada seluruh warga negaranya itu. Lewat kupon belanja ataupun apapun nanti bentuknya, bahwa negara harus hadir di situ. Tidak boleh ada rakyat yang lapar di negara yang kaya. Nah, kemudian kita memberikan jaminan atas pekerjaan itu. Nah, upah. Nah, upah hampir semua di daerah, di pabrik-pabrik, mereka masih banyak digaji dengan tidak di bawah, mereka digaji di bawah UMR. Padahal perintah undang-undang itu sudah jelas sebenarnya regulasinya. Mereka bisa dihukum itu. Nah, mereka memberikan upah yang tidak layak itu. Kemudian persoalan jam kerja. Ini kan kami persoalkan. Nah, buruh hanya boleh bekerja 8 jam. Setelah itu hitungannya 4 jam, kemudian itu harus hitungannya 1 hari. Kemudian status pekerjaan. Semua pekerja dan buruh, ini seenaknya saja. Kemudian orang bisa mengontrak 3 bulan, 1 tahun, tanpa tidak jelas. Ini sama kayak orang pacaran itu di KHD terus, tidak statusnya. Pacaran atau bukan? Mereka buruh atau bukan? Mereka bekerja atau bukan? Nah, kemudian kita harus memberikan jaminan pemberdayaan terhadap kelompok disabilitas, perlindungan terhadap perempuan. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan BUMN kita dan koperasi. Nah, jadi seluruh program-program untuk membangun negara kesejahteraan ini sebenarnya memang harus kita bisa wujudkan. Nah, ini bisa dilakukan oleh siapa? Ini memang oleh kelompok-kelompok yang memang benar-benar itu tidak dia bagian daripada orang-orang yang selama ini itu melakukan praktik-praktik menguasai
sumber-sumber produksi secara meluas dan kemudian itu dimiliki oleh secara pribadi. Nah, taruhlah umpamanya kayak di Makassar ini, satu orang pengusaha itu bisa mempunyai milik tanah beratus-ratus hektar itu. Di lain sisi banyak orang yang tidak bisa membeli tanah itu, tidak punya tanah itu. Nah, lahan-lahan kita kemudian diokupasi dan kemudian menjadi daerah-daerah perumahan. Nah, akhirnya apa kemudian? Ini akan menjadi residu kota. Nah, jadi inilah yang kemudian menurut kami di Partai Buruh itu tidak ada ruang memang untuk yang namanya politik identitas. Karena memang kami ini bekerja untuk melakukan hak-hak dasar itu. Nah, sama ketika seumpamanya ini masukan juga bagi penyelenggara pemilu dan Bawaslu seumpamanya. Memang kita ini adalah sebagai partai yang anti money politik, ya kan? Ini memang harus juga bagaimana kita juga mendorong. Partai kami sudah jelas-jelas. Presiden Partai Buruh selalu mengatakan bahwa tidak ada tempat juga bagi para orang-orang yang melakukan money politik. Nah, kita tidak mengajari orang untuk bisa menjadi maling. Nah, makanya kemudian di sini kita bagaimana mendorong supaya kawan-kawan ini bisa bekerja, itu memang fokus untuk bagaimana menarik simpati, menarasikan platform politik perjuangan kita. Kenapa orang harus memilih itu dasarnya harus rasional itu, bukan karena rupiah itu, bukan karena, dan kami masih yakin bahwa masih banyak orang-orang yang baik itu. Nah, yang di bawah itu. Nah, kami sarankan seumpamanya juga kepada Bawaslu. Sekarang ini kemudahan untuk bisa membuka rekening itu lewat secara digital itu juga bisa dipakai media untuk melakukan money politik. Kemudian memang betul tadi bagaimana dengan bentuk pemberian itu lewat transfer OPPO, GoPay, Shopee, apa dan segala macam. Ini memang harus dibuatkan regulasinya. Ketiga itu adalah bagaimana mereka menjual lewat program-program BPJS umpamanya dengan asuransi apa segala macam, 1 tahun dibayarkan asuransinya umpamanya, dibayarkan BPJS-nya. Ini tidak ada yang mengatur regulasi itu. Nah, kemudian itu lewat yang saya bilang tadi, lewat perbankan itu dikasih nomor rekeningnya, ini ada duitnya di sini, bisa kau cairkan kalau kau pilih saya apa dan segala macam. Nah, hal-hal yang beginilah yang kemudian yang ini memang kita harus bisa membantu juga penyelenggara dalam hal ini, memberikan pengetahuan bahwa seperti ini loh. Nah, tugasnya penyelenggara adalah bagaimana kemudian membuat regulasinya itu. Karena bagaimana juga mungkin kemudian bisa mendirikan, membuat pendidikan politik kepada kader kita, kepada rakyat, tapi di lain sisi ini tidak ada regulasi yang mengatur itu. Nah, ini juga satu bentuk kelemahan kita. Tapi menurut kami di Partai Buruh bahwa hal-hal yang beginian yang harusnya baik daripada penyelenggara, ya kan, kemudian pengawas pemilu dan kemudian partai politik, sebenarnya memang itu harus didorong untuk bagaimana kemudian bisa menghilangkan praktek-praktek semacam itu. Karena ya memang untuk kepentingan elektoral semua cara pun digunakan. Nah, jadi kami sepakat bahwa bagaimana kemudian pemilu ini bisa akuntabel, bisa bermartabat, bisa baik itu. Ketika seumpamanya itu dilaksanakan dengan yang semua dihalalkan dengan segala cara itu. Nah, jadi harus ada negara dalam hal ini menurut saya. Ini harus ada negara di dalam hal ini untuk bisa menjadi pengontrol di dalam proses pemilu yang ada. Karena ketika negara tidak ada dalam hal ini, kami ribut sendiri nanti. Ya, coba bisa dibayangkan kalau seumpamanya kalau tidak ada penegakan hukum di dalam proses pemilu yang dilaksanakan. Nah, kasihan ini rakyatnya. Nah, kita akan kembali ke masa-masa suram kalau pengamat mengatakan tadi. Kita kembali lagi ke masa-masa suram demokrasi di mana dahulunya orang yang punya duit duit saja yang kemudian yang bisa berkuasa. Taruhlah hari ini semua ketika komposisi anggota DPR yang ada itu 80% itu basicnya semua pengusaha. Ya, wajar aja ketika sumpahnya dia membuat regulasi, mendorong penuh undang-undang cipta kerja, dan ini adalah merupakan sumber malapetaka bangsa. Dan apabila Perpu nomor 2 tahun 2022 ini hari Senin di DPR ini akan disahkan, maka seluruh kekuatan buruh pada hari Senin di seluruh Indonesia
itu akan turun menolak itu. Karena ini adalah merupakan sumber malapetaka bangsa. Ini jika dibiarkan, tidak ada kejelasan nasib para buruh ke depannya. Rakyat kita akan semakin tanahnya bisa dirampas dan kemudian itu tidak ada yang bisa. Mereka melakukan semuanya itu lewat regulasi hukum. Nah, saya kira ini penting yang harus dipahami oleh seluruh pekerja, seluruh buruh, seluruh petani, bahwa ada alasan yang cukup rasional kenapa Partai Buruh ini lahir. Nah, kami menyatakan bahwa ini adalah merupakan partai kelas, partainya rakyat kecil, karena memang ini dibangun dari gotong royong. Dan ini tidak ada tuannya partai ini, tidak ada pengusaha yang ada di dalam, tidak ada orang yang menyokong. Kami membangun Partai Buruh itu dari iuran, kami mengiur. Jadi 1% dari upah mereka itu harus mereka serahkan. Nah, itulah cara kita mengiur dan membiayai partai ini. Orang mau masuk partai biasanya dikasih duit, kalau kita lain. Kau masuk Partai Buruh harus bayar iuran. Kasih keluar duit. Nah, ini yang agak berbeda. Kami mau membangun partai yang maju, partai yang modern. Nah, salah satunya yang kita memanfaatkan itu ya teknologi itu ternyata bisa memudahkan dan lebih murah itu. Betul. Nah, itu bisa mengurangi biaya kos politik dan segala macam. Jadi bagi kami tidak ada sebenarnya alasan yang bisa dibenarkan dalam melakukan praktek-praktek politik. Saat ini orang semuanya kita bisa bebas untuk bisa. Caleg-caleg kita itu rata-rata ada ojol, ada pekerja, ada buruh, ada akademisi, ada jurnalis juga, ada. Kami membuka ruang bagi semua. Nah, makanya bagi kami tetap bahwa proses pendidikan politik itu, proses pengkaderan itu dari seluruh organisasi dan serikat-serikat pekerja, baik buruh, petani, miskin kota, disabilitas yang ikut di kelompok kami, kami yakin bahwa mereka sudah mendidik orang itu dengan baik. Nah, muaranya adalah Partai Buruh ini adalah sebagai media perjuangan politiknya. Mari kita bersatu dalam sini. Mari kita kocok ulang kekuasaan ini. Nah, jangan biarkan oligarki kembali untuk bisa kembali berkuasa dan bisa menguasai seluruh faktor-faktor produksi kita, sumber-sumber produksi kita. Indonesia itu negara kaya, sangat kaya raya sekali. Bagaimana ketika seumpamanya kita disuguhkan hanya beberapa orang, 60 orang mempunyai 300 triliun uang. Ini sebuah hal yang luar biasa. Kita disuguhkan hal-hal yang begini. Ini yang membuat rakyat marah. Makanya bagi kami bahwa harus ada dikocok ulang kekuasaan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Rinto. Tapi mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari penjelasan Pak Rinto ini sebenarnya mungkin sudah terpikirkan gagasan terkait hal untuk mereduksi praktik politik identitas ini Pak? Iya. Jadi kami tidak ingin bangsa ini kembali terpecah. Sisa dari persoalan pilpres kemarin, hari ini pun masih tersisa. Dari partai-partai politik yang besar itu memanfaatkan, memanfaatkan politik identitas itu sebagai untuk mengumpulkan suara itu, untuk kepentingan elektoral. Dia nggak tahu bahwa efeknya dengan dia melakukan itu, masyarakat itu di bawah terpecah. Sama ketika seumpamanya tadi yang disampaikan oleh dari Bawaslu. Kita sama-sama sholat di masjid, karena gara-gara persoalannya beda pilih A atau snip atau snap, akhirnya tidak mau sholat lagi di situ. Nah, ini hanya satu segmen yang seperti itu. Coba bayangkan ketika ini, itu terjadi di mana-mana. Makanya, kami kembali menegaskan, di Partai Buruh tidak ada tempat bagi politik identitas yang menawarkan agama sebagai cara untuk bagaimana meraup kepentingan elektoral, sukunya. Bagi kami di Partai Buruh itu sangat kurang. Mulai dari orang Makassar, orang Bugis, orang Mandar, orang Toraja, orang Bugis, orang Jawa, ada semua di dalam di sini. Agamanya dari berbagai manapun, jadi sangat Pancasila sekali. Kami tidak pernah ini, bahkan menjadi tokoh-tokoh di dalam itu kami bebas berdasarkan kepada kualitas orang untuk bisa memimpin. Karena kami yakin bahwa semua orang berhak untuk memimpin. Nah, tanpa dia dilihat dari status agamanya apa, sukunya apa, dan itu sudah dibuktikan masyarakat modern dengan sistem politik yang modern, hal-hal yang politik identitas itu sudah tidak laku lagi dan tidak ada bagi tempat bagi masyarakat, apalagi sekelas Makassar atau di Sulawesi Selatan. Tidak ada lagi tempat bagi kelompok-kelompok yang menggunakan politik identitas sebagai cara untuk meraup kepentingan elektoralnya. Karena kita yakin masa sudah pakai Android, pikirannya sudah go public, sudah mendunia,
tapi pikirannya masih sangat sempit, masih membicarakan apa agamamu, apa sukumu. Ini saya kira naif sekali. Nah, bagi kita ini harus bisa pemilu di 2024 itu bisa menjadi pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat, pemilu yang akuntabel, dan ini bisa menjadi mendapatkan wakil-wakil rakyat kita dan calon-calon pemimpin kita ke depan itu adalah orang-orang yang baik. Oke, terima kasih Pak Ahmad Rianto atas closing statement yang saya anggap closing statement itu dalam hal ini sesi kedua kita, dan kita akan beralih lagi ke Pak Jonto. Sebagai closing statement Pak, mungkin ada masukan nih kepada pemilih agar nantinya lebih selektif lagi dan bagaimana lebih bijaksana lah ya Pak dalam hal ini. Silakan. Bawaslu dalam hal ini sangat berharap dalam proses pemilu ke depan itu tidak menggunakan politik identitas. Karena itu sangat sensitif dan itu melukai perasaan kita semua. Saya pikir agama apapun, siapapun sukunya tidak menginginkan proses pemilu ini chaos. Proses pemilu ini ricuh hanya gara-gara perbedaan agama. Yang kedua, Bawaslu berharap ke depan para partai politik ini ketika melakukan kampanye digital setelah meresmikan calonnya siapa ya dan mendaftarkan akunnya di KPU, saya berharap dan teman-teman berharap dalam konteks ini Bawaslu juga sangat berharap para partai politik dan teman-teman calon ini kemudian melakukan kampanye digital itu mendorong penerjemah isyarat, penerjemah bahasa isyarat, karena karena kampanye digital ini itu hanya bisa dipahami orang yang tidak disabilitas. Tidak disabilitas. Jadi harus juga ada orang yang memahami kampanye sosial ini, media sosial ini berbasis disabilitas. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang yang pendengarannya tidak bisa, kemudian tidak mengerti apa yang disampaikan melalui media digital itu. Kita berharap partai politik ketika melakukan kampanye menyediakan bahasa isyarat gitu. Itu bahasa isyarat sehingga kemudian tidak menghilangkan akses pemahaman disabilitas ini terhadap apa yang dikampanyekan sebenarnya. Ya kan, apa yang dikampanyekan. Kebetulan di partai kami itu ada. Jadi perhimpunan penyandang disabilitas itu sudah gabung ke kami. Jadi memang kami punya ini kalau begitu Bawaslu dalam konteks ini sudah terpikirkan bersama dengan beberapa partai politik, sehingga kemudian tidak ada lagi orang yang merasa kehilangan haknya untuk mengakses apa sih sebenarnya yang mereka kampanyekan itu. Terus yang ketiga, soal praktek politik uang ini, saya berharap publik memahami. Publik bisa mengerti karena ancaman pidananya itu juga tidak main-main. Ancaman pidananya bisa sampai 1 tahun, 2 tahun setengah, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Kalau penyelenggara sendiri 3 tahun setengah, ada bonusnya 1/4. Dan ini yang ini saya harapkan teman-teman penyelenggara juga ikut aktif dan seluruh elemen masyarakat ikut aktif mensosialisasikan. Nah, yang terakhir, saya berharap media digital ini adalah media literasi. Literasi sangat membantu Bawaslu dalam konteks ini untuk mendorong partisipasi masyarakat. Bukan cuma partisipasi masyarakat, pemantau pemilu. Bawaslu sudah melahirkan peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2023 tentang pemantauan pemilu. Bawaslu melahirkan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Jadi semua orang, semua masyarakat didorong untuk terlibat aktif, termasuk di media digital ini. Untuk mengedukasi, melaporkan jika ada dugaan pelanggaran, sehingga kemudian kita tercegah untuk mendorong proses pemilu yang bermartabat, berkualitas dan berintegritas. Saya pikir untuk sementara seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jonto atas jawaban closing statementnya dalam hal ini. Kemudian kita beralih lagi ke narasumber kita yang terakhir yang tidak sabar nih memberikan closing statement. Pak Andi Luhur, dalam hal ini boleh memberikan sepatah 2 kata bagi calon pemilih juga ya Pak, atau pemilih nanti agar lebih bijak lah Pak. Dalam konteks harapan kami orang yang di luar struktur ini kan bukan pemain, bukan penyelenggara,
ya kita berharap dari waktu ke waktu itu sistem politik kita, ya kualitas demokrasi kita ya semakin berkualitas ya. Amin. Tentu rujukannya di sana kalau ya terjadi ada engagementnya, kedekatan antara ya aktor-aktor politik dan juga penyelenggara dengan pemilih. Saya berharap ruang kesenjangan yang selama ini juga misalnya tidak ada jalur komunikasi itu diretas ya, melalui teknologi yang tersedia, teknologi informasi yang tersedia. Yang lain ya ini juga khusus untuk Bawaslu Goa, karena begini Pak Junto, saya setelah Pilkada serentak 2020 itu saya kebetulan dapat kesempatan mengevaluasi ya beberapa kinerja penyelenggara termasuk Goa, beberapa kabupaten lah. Termasuk bagaimana kinerja penyelenggara dalam ya aktivitas di media sosial. Bagaimana penggunaan akun-akun medsos ya yang ofisial yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu. Saya menilai terus terang ya beberapa teman-teman akun ofisial itu belum dimanfaatkan dengan baik. Saya lihat dari sisi interaksi ya engagementnya yang sebenarnya kan kita harap membangun kedekatan, tapi sejauh ini itu belum terjadi. Mungkin ke depan ini perlu program, perlu sentuhan-sentuhan khusus supaya kalau betul-betul ya bisa dioptimalkan ini. Kan kayak Facebook kan sudah ada semua kan, ada Facebooknya, ada IG-nya misalnya, ada Twitter Instagram, dan Instagram ya. Tapi sejauh ini belum efektif digunakan. Kan kalaupun ada itu sifat informasinya satu arah, belum interaktif. Dan saya kira ya kalau arahnya kita ingin mendigitalisasi, ya salah satu pilarnya di situ. Kita mulai menggeser interaksi kita yang konvensional ke arah digital. Termasuk partai politik. Saya senang kalau Pak Rinto mengatakan partai buruh mulai mendigitalisasi aktivitasnya. Memang ini tidak mudah Pak, karena kita berhadapan ya menghadapi kekuasaan yang stabil, yang settle ya, partai-partai yang sudah lama. Saya kira memang saya di beberapa kesempatan juga saya selalu bilang partai-partai baru itu harus punya diferensiasi kan, harus punya pembeda, harus punya sesuatu yang ciri khas lah Pak. Ya kalau istilah saya itu harus punya dentuman yang lebih. Kalau hanya biasa-biasa Anda tidak akan mendapat tempat dalam ya lanskap politik kita. Harus ada dentuman dahsyat. Berarti dalam hal ini partai buruh sudah memenuhi kualifikasi itu ya Pak? Ada perbedaan dari partai-partai yang ada selama ini. Oke, cukup Pak? Saya kira begitu. Siap, terima kasih banyak Pak Andi Luhur, Pak Juwanto dan juga Pak Ahmad sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan di hari Sabtu seperti ini, weekend ya Pak, bisa berbincang bersama kami, tentunya berbagi kepada Tribuners nih terkait peluang dan juga tantangan era digitalisasi pemilu 2024 Pak. Oke, sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Dan juga yang bisa view ambil dari closing statement beberapa dari ketiga narasumber kita yaitu jadi memang seluruh elemen atau masyarakat itu memang perlu saling berkolaborasi, saling mendukung begitu satu sama lain. Dalam hal ini bisa juga memantau seluruh aktivitas pemilu nantinya ya Pak, khususnya di era digitalisasi ini karena memang belum ada pembatasnya seperti yang dikatakan. Mungkin nanti akan ada regulasi, tapi kita akan tunggu. Siap Pak. Oke, dan juga tentunya dengan adanya kolaborasi bersama menghasilkan pemilu yang berkualitas, bermartabat dan juga pastinya akuntabel tanpa memandang bulu, agama, etnis dan sebagainya. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili ketiga narasumber dan juga tim yang bertugas pamit undur diri dari harapan Anda. Jangan lupa saksikan program dari Tribun Timur lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.